Selamat pagi, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebelum berangkat di hari yang baru hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di akhir minggu ini, Jumat 26 September 2025, diambil dari surat 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap kali kita berdoa, pagi, siang, malam, dalam untayan permohonan kita itu, di bagian akhirnya, selalu kita ucapkan amin untuk menyelesaikan bagian doa kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita tahu arti dari amin itu sendiri? Kata amin yang tercantum dalam banyak nyanyian pujian kita, pengakuan kita, doa-doa kita, sebetulnya berarti aku percaya janji Allah akan digenapi dalam Kristus dan berlaku untuk hidupku. Jadi mengaminkan adalah semacam merestui, meyakini, mempercayai bahwa sesungguhnya itu yang kita yakini akan terjadi. Itu sebetulnya arti kata amin. Tetapi kemudian arah perhatiannya bukanlah untuk keegoisan kita agar permintaan kita dipatuhi, tetapi memuliakan Allah sebagai yang mewujudkan permintaan kita. Jadi arah perhatiannya harus selalu memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, ayat ini dan arti kata amin diterangkan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus sebagai bagian dari respons dia, jawaban Rasul Paulus. Semula sebetulnya Rasul Paulus mau mengunjungi kota Korintus untuk kedua kali, tetapi dia nggak jadi datang karena sebuah alasan. Lalu banyaklah orang-orang di Korintus, orang-orang Kristen itu semacam menentang dan menggugat kerasulan Paulus hanya karena nggak jadi datang itu. Tetapi Rasul Paulus dengan jelas dan tegas mengatakan bukan karena pelin-pelan seperti yang dituduhkan banyak orang, tetapi Paulus sedang menunggu waktu yang tepat setelah berbagai riak konflik yang terjadi antara orang Kristen di Korintus boleh mereda. Paulus memberi waktu sedikit untuk pemulihan dan pertobatan. Tetapi di akhir jawaban Rasul Paulus itu dia menegaskan bahwa mungkin barangkali kondisi manusia kita ini berubah-ubah, kita juga cenderung kebingungan dan hilang tuntunan di saat menghadapi berbagai macam kesulitan. Kita sudah sepantasnya berserah kepada Tuhan karena janjinya tetap tidak berubah dari masa ke masa. Kesetiaan Tuhan Allah inilah yang sebetulnya dapat menjadi fondasi, menjadi dasar keberanian kita untuk terus melangkah, pengharapan kita akan masa depan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang bisa diandalkan, mewujudkan, menerima permintaan kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa mendengar doa-doa permohonan kami dan ajar kami untuk terus semakin mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai hari kami. Kiranya Tuhan yang sertai dan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.